Halo, selamat datang dan bergabung. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap yang disajikan secara real dalam bentuk tabel siap langsung digunakan untuk pembukuan. Bisa dilihat bagaimana posisi aktiva tetap ini dalam neraca, juga bagaimana pelaporannya dalam laporan laba rugi. Seperti yang kita ketahui, aktiva atau aset terbagi ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Perbedaannya, aktiva lancar mudah dicairkan menjadi uang dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Di video ini kita akan fokus pada pembahasan aktiva tetap. Aktiva tetap terbagi atas yang berwujud dan yang tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud adalah aktiva tetap yang kelihatan fisik barangnya. Terdiri dari tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud ada hak cipta, hak sewa, lisensi, merek dagang, dan franchise. Sekarang kita akan melihat bagaimana pembukuan untuk aktiva tetap. Contohnya misalnya kita mempunyai transaksi sebagai berikut. Di tanggal 6 Maret 2019 kita membeli kendaraan sebesar 200 jutaan. Maka pembukuannya kita jurnal di tanggal tersebut. Ada debit aktiva tetap 237 jutaan, yang berarti ada penambahan aktiva tetap tersebut. Lalu kita juga menjurnal kredit bank. Misalkan kalau mobil tersebut kita belinya dari dana bank, berarti kan ada pengurangan dana dari bank untuk pembelian mobil. Dan aktiva tetap serta bank ini akan mempengaruhi nilai pada neraca. Tetapi pencatatan untuk aktiva tetap bukan itu saja. Karena untuk aktiva tetap selain tanah, kita juga harus menjurnal setiap bulannya ada debit biaya penyusutan yang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan ada kredit akumulasi penyusutan, di mana jurnal ini akan mempengaruhi neraca. Untuk tanah tidak ada biaya penyusutannya karena dari waktu ke waktu nilainya tidak berkurang. Sedangkan untuk aktiva tetap lainnya, perlu ada biaya penyusutan. Alasannya adalah yang pertama, aktiva tetap dengan berlalunya waktu akan nilainya semakin menurun. Seperti mobil, kalau sekarang kita beli 200 jutaan, maka 1 tahun kemudian nilainya akan turun. Karena itu dengan biaya depresiasi, kita bisa mengetahui nilai yang lebih akurat dari waktu ke waktunya. Penyebab yang kedua adalah supaya kita bisa mematchingkan periode antara bulan perolehan pendapatan dengan bulan depresiasinya. Lalu, kita juga perlu menyisihkan dari pendapatan supaya bisa memperoleh dana untuk mengganti aktiva tetap tersebut jika sudah mencapai akhir masa penggunaannya. Metode penyusutan aktiva tetap kita kenal ada 5 sebagai berikut. Yang digunakan yang mana tergantung manfaat masing-masing aktiva tetap. Di video ini, kita akan menggunakan metode garis lurus. Jadi kembali ke transaksi kita tadi. Yang pertama perlu diperhatikan adalah harga perolehan. Definisi dari harga perolehan bukan hanya harga beli, tapi juga harus ditambah dengan biaya-biaya lain untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Harga perolehannya di sini 237,6 juta. Lalu tanggal perolehan 6 Maret 2019 dan usia aktiva tetap 6 tahun kita kalikan 12 jadikan 72 bulan. Biaya penyusutan per bulan untuk metode garis lurus, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan usia dalam bulan. Jadi untuk transaksi ini biaya penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan. Harusnya kita kurangi dengan nilai sisa, tapi nilai sisanya kita asumsikan sama dengan 0.
Jadi langsung sama dengan 237,6 juta dibagi dengan usianya 72 bulan. Maka kita peroleh 3,3 juta rupiah sebagai biaya penyusutan per bulan. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan tabel aktiva tetap yang kita buat per akhir tahun 2020. Kita buatkan tabelnya supaya lebih rapih, efisien, dan lengkap. Di mana tabel ini kita buat untuk seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Tabel kita mulai dengan info dasar. Dari nama aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, lalu kita catat harga perolehannya, usianya, dan tanggal perolehannya. Setelah itu kita hitung biaya penyusutan untuk masing-masing. Misalnya untuk bangunan ini kita peroleh dari rumus tadi dengan metode garis lurus, harga perolehan dibagi dengan usia dalam bulan. Jadi 504 juta dibagi 240 bulan. Karena perolehan aktiva tetap dimulai dari tahun 2018, kita buat tabelnya dari tahun 2018. Biaya penyusutannya, kalau untuk tanah, ini tidak ada biaya penyusutan. Lalu untuk bangunan dan mesin, ini berjalan 12 bulan. Sedangkan untuk perlengkapan kantor, karena kita peroleh dari bulan Juni, maka dari bulan Juni ke Desember itu ada 7 bulan. Jadi penyusutannya 7 bulan dikali biaya penyusutan per bulan. Sedangkan untuk kendaraan baru diperoleh tahun 2019 sehingga di tahun 2018 belum ada penyusutannya. Kita lanjut ke tahun 2019. Di sini perlengkapan kantor penyusutannya dari tahun 18 ke tahun 19 sudah bisa kita susutkan sebanyak 12 bulan. Sedangkan untuk kendaraan, tanggal perolehannya dari Maret ke Desember, ini ada 10 bulan. Jadi biaya penyusutannya kita kalikan 10 bulan. Untuk akumulasi penyusutan di tahun 19, ini kita peroleh dari biaya penyusutan tahun 18 ditambah biaya penyusutan 19. Maka diperolehlah akumulasi penyusutan tahun 2019. Lalu untuk nilai bukunya, ini sama dengan harga perolehan, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Diperoleh nilai buku 31 Desember 2019. Nilai buku inilah yang kita masukkan ke neraca akhir tahun 2019. Kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Akumulasi penyusutannya terdiri dari biaya penyusutan 18, tambah biaya penyusutan 19, tambah biaya penyusutan 20. Maka diperoleh akumulasi penyusutan 2020. Sedangkan untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 2020, sama dengan nilai buku 31 Desember 2020. Nilai buku inilah yang kita masukkan ke dalam neraca per 31 Desember 2020. Posisinya ada di sini. Untuk lebih jelas, saya perbesar bagian aktiva tetapnya sebagai berikut. Jadi, aktiva tetap ini kita laporkan secara lengkap. Untuk tanah, karena harga perolehannya sama dengan nilai buku, maka kita laporkan persis sama 1 miliar sebagai berikut. Tidak ada biaya penyusutan. Sedangkan untuk bangunan, kita laporkan ada harga perolehan 504 juta, dikurangi akumulasi penyusutan ditampilkan dalam nilai negatif, maka kita peroleh nilai buku dari bangunan. Demikian juga untuk aktiva tetap lainnya. Jadi harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, kita dapatkan nilai bukunya. Kita sajikan secara lengkap seperti ini agar pihak yang membaca neraca kita bisa mengetahui secara rinci dan jelas. Dari nilai buku tersebut kita jumlahkan, maka inilah yang kita tampilkan sebagai total nilai aktiva tetap kita di neraca.
Setelah itu kita melihat ke laporan keuangannya berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Kita lihat dulu untuk yang periode bulanan. Karena periode bulanan, maka biaya yang dilaporkannya juga biaya per bulan. Untuk aktiva tetap yang berhubungan dengan aktivitas penjualan, kita kategorikan di dalam biaya penjualan seperti berikut ini. Sedangkan untuk yang lainnya kita kategorikan di dalam biaya umum dan administrasi seperti ini. Kalau periode laporan laba rugi kita adalah 1 tahun, posisinya sama saja, hanya nilai biayanya yang berbeda. Nilai biayanya kita bukukan yang sebanyak 1 tahun seperti ini. Aktiva tetap ini bisa juga dijual, dan ini ada pembukuannya juga untuk pencatatannya. Mengenai ini akan dibahas di video berikutnya. Untuk metode penyusutan tadi kita kenal ada 5, yang kita pergunakan di video ini adalah metode garis lurus. Jika ada teman-teman yang ingin pembahasan metode lainnya, bisa dituliskan di kolom komen. Jadi di channel saya ini teman-teman bisa menemukan berbagai video yang lainnya, seperti penjualan aktiva tetap yang lain atau materi-materi yang lainnya yang berguna untuk pembukuan. Karena itu, mohon dukungan dari teman-teman semuanya dengan subscribe dan share channel Inspirasi Berguna ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, semangat, dan sukses. Dan sampai jumpa di video berikutnya.